Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai sejarah dakhil dalam tafsir. Kapan munculnya dakhil dalam penafsiran Al-Quran itu sendiri? Jika kita menelaah ayat-ayat Al-Quran, jika kita mencermati beberapa sebab-sebab turunnya Al-Quran, maka di situ akan terlihat jelas bahwasanya dakhil ini sudah mulai muncul semenjak masa turunnya Al-Quran. Dalam artian bahwasanya dakhil ini sudah ada ketika Rasulullah SAW masih hidup. Akan tetapi porsinya sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali. Dan kemudian dakhil ini lambat laun semakin lama semakin berkembang dengan beragam corak dan macam-macamnya hingga sekarang ini. Pada masa Rasulullah masih hidup atau pada saat Al-Quran diturunkan, ada dua jenis dakhil yang muncul pada saat itu. Yang pertama adalah dakhil yang muncul karena syubhat dari orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah dakhil yang muncul akibat dari kesalahpahaman sahabat dalam memahami Al-Quran tanpa disengaja. Dakhil yang pertama adalah dakhil yang muncul akibat syubhat dari orang-orang kafir. Pada zaman dahulu, orang-orang kafir ini memang sengaja mencari-cari kesalahan Al-Quran, mencari kesalahan data yang ada dalam Al-Quran, yang tidak lain tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada orang-orang bahwasanya Al-Quran ini bukan wahyu, Al-Quran ini bukan kalam Allah, Al-Quran ini adalah buatan Muhammad. Oleh karena itu orang-orang kafir sengaja mencari-cari kesalahan Al-Quran. Maka ketemulah ayat ini, Quran surat Maryam ayat 27 yang berbunyi ya ukhta Harun, ma kana abuki mar'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Orang-orang kafir atau orang-orang kafir musyrik pada saat itu mengkritik kesalahan Al-Quran. Ya ukhta Harun. Orang kafir mengatakan Harun yang dimaksud di sini adalah Harun saudaranya Musa. Padahal ayat ini berbicara tentang Maryam. Yang dimaksud ya ukhta Harun di sini adalah Maryam. Kisah tentang Sayyidah Maryam. Orang-orang kafir ini mempertanyakan, Harun ini kan saudaranya Nabi Musa. Harun ini ada pada periodenya Nabi Musa. Kenapa Harun di sini dikatakan sebagai saudaranya dari Maryam? Padahal jarak antara Maryam yang merupakan ibunda dari Nabi Isa dengan zamannya Nabi Musa ini terpaut sangat panjang sekali. Maka kemudian orang-orang kafir ini menyalahkan Al-Quran. Al-Quran ini tidak tahu data sejarah. Bagaimana mungkin Harun yang merupakan saudaranya Nabi Musa ini dikatakan sebagai Harun merupakan saudaranya Maryam, padahal jarak keduanya ini sangat jauh sekali. Kemudian pemahaman yang salah ini kemudian dibantah oleh Rasulullah. Yang dimaksud Harun di sini bukanlah Harunnya Nabi Musa, melainkan Harun orang lain atau orang soleh yang memang kebetulan memiliki nama persis dengan saudaranya Nabi Musa, yaitu Harun itu sendiri. Karena tabiat orang-orang saat itu ini seringkali memberi nama yang sama dengan namanya orang-orang soleh. Jadi yang dimaksud Harun di sini adalah bukan Harun saudaranya Nabi Musa, melainkan Harun lain yang memang dia adalah saudaranya Maryam. Kemudian yang kedua adalah salah paham sahabat dalam memahami ayat Al-Quran, yang tentu saja ini tidak dalam kesengajaan. Ada beberapa sahabat yang salah paham memahami makna Al-Quran. Misalnya ayat waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi ada sahabat yang memahami khaytul abyad atau benang putih dan khaytil aswad benang hitam ini dengan pemahaman secara
letterlek secara harfiahnya saja. Jadi makan dan minumlah kalian sampai terlihat jelas bagi kalian benang putih dan benang merah. Ada beberapa sahabat yang kemudian mengambil benang putih, mengambil benang hitam, diletakkan di bawah bantalnya, kemudian dilihat terus sampai mana yang terlihat jelas. Ini dipahami secara letterlock seperti itu. Kemudian mereka kesulitan, kok tidak bisa terlihat jelas, ya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah bahwasanya yang dimaksud dengan benang putih dengan benang merah di sini adalah benang putih yang dimaksud di sini adalah padang, atau bisa dikatakan sebagai cahaya yang sangat terang, yang menandakan itu sudah mulai muncul fajar. Kemudian khaitil aswad yang dimaksud di sini adalah gelapnya malam. Jadi kita boleh makan, boleh minum sampai terlihat jelas mana itu gelapnya malam, mana itu terangnya siang, atau sudah mulai muncul fajar yang dimaksud. Ini juga kesalahan para sahabat dalam memahami Al-Quran. Ini dikatakan sebagai dahil. Ada lagi salah paham sahabat memaknai kata zulmun dalam firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika ayat ini turun, ini sahabat sangat sedih sekali. Ya, sangat sedih sekali. Karena apa? Karena para sahabat mengira bahwasanya setiap orang itu pasti berbuat kezaliman, minimal zalim terhadap dirinya sendiri. Padahal ayat ini mengatakan orang-orang yang beriman, yang dipahami oleh sahabat artinya seperti ini, orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampurkan imannya dengan berbuat zalim, mereka itulah nantinya yang akan mendapatkan keamanan ketika di hari kiamat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi mereka sangat sedih sekali karena tidak ada orang pun yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Jika demikian, maka nantinya tidak ada yang merasa aman di hari kiamat. Salah paham ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya yang dimaksud zulmun di sini bukanlah zalim terhadap diri sendiri, tapi yang dimaksud zulmun di sini adalah berbuat syirik, sebagaimana firman Allah lainnya, inna syirka la zulmun adzim, bahwasanya orang yang beriman dan tidak pernah mencampuri imannya dengan berbuat syirik, maka orang tersebut nantinya yang akan mendapatkan keamanan ketika di hari kiamat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Bukan zalim di sini adalah berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain, karena siapapun pasti pernah berbuat zalim, baik itu zalim terhadap dirinya sendiri atau zalim terhadap orang lain. Jadi paham sahabat yang salah ini kemudian diluruskan oleh Rasulullah. Inilah dakhil yang terjadi ketika masa Rasulullah, dan ini porsinya juga sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali. Kemudian pada saat Rasulullah wafat atau pada era khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pada era ketiga khalifah ini, Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dakhil atau penyimpangan penafsiran terhadap Al-Quran ini juga sangat jarang sekali. Hampir sama dengan porsinya pada saat Rasulullah masih hidup. Hanya ada beberapa kasus saja. Misalnya kesalahpahaman yang dilakukan oleh sahabat Qudamah bin Mad'un, yang merupakan saudara dari Utsman bin Mad'un, terhadap makna dari Quran surat Al-Maidah yang berbunyi, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Jadi Qudamah bin Mad'un ini memahami ayat ini, laisa 'alal ladzina amanu,
Tidaklah bagi seorang yang beriman wa amilus sholihati dan orang-orang yang soleh junahun dosa fima to'imu terhadap apa yang mereka makan idza mattaqau apabila mereka itu bertakwa wa amanu dan beriman. Jadi Qudamah bin Mad'un ini memahami ayat ini bahwa selagi orang itu beriman, selagi orang itu masih bertakwa, maka tidak ada dosa baginya makan apa saja. Ya, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun, ya. Bagi orang yang beriman dan beramalan soleh tidak ada dosa baginya fima to'imu terhadap apa yang mereka makan. Ini Qudamah bin Mad'un ini memahami ayat seperti ini. Oleh karena itu, karena tidak ada larangan apapun dalam makan maupun minum, maka kemudian Qudamah lantas minum minuman khamr, ya, lantas mabuk. Ya, kemudian Qudamah ini di era Khalifah Umar lantas dicambuk, ya, karena hukuman bagi orang-orang yang mabuk-mabukan atau minum khamr ini adalah dicambuk. Oleh Umar, Qudamah dicambuk, kemudian diluruskan bahwasanya yang dimaksud ayat ini bukanlah seperti anggapan dari Qudamah. Padahal ayat ini yang maksudnya adalah laisa 'alal ladzina amanu, tidaklah bagi orang yang beriman wa amilus sholihati dan yang beramal soleh junahun dosa fima to'imu atas apa yang mereka makan di zaman jahiliyah. Jadi dulu sebelum mereka masuk Islam, mereka itu ya makan makanan yang haram, ya, makanan-makanan yang diharamkan dalam Islam. Jadi ketika masuk Islam, ketika mereka itu sudah beriman dan beramal soleh, ya makanan-makanan yang sudah dimakan di zaman dulu ini juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Idza mattaqau wa amanu. Jika sekarang ini sudah beriman dan bertakwa, inilah yang dimaksud dengan ayat ini, bukan pemahaman daripada Qudamah yang mengatakan bahwasanya ketika orang itu sudah beriman dan bertakwa, maka boleh makan apapun, ya, tidak ada dosa baginya untuk makan apapun. Nah, pemahaman yang salah ini diluruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu. Umar bin Khattab mengatakan, anta idza taqaitallah ijtanabta ma harramallah. Engkau jika merasa dirimu ini adalah bertakwa kepada Allah, maka seharusnya kamu ini meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Inilah kesalahan pemahaman penafsiran Al-Quran yang terjadi pada era Khulafaur Rasyidin. Dakhil pada saat ini, pada saat itu masih terlihat sangat minim sekali atau sangat jarang sekali. Sementara dakhil pada eranya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan era-era setelahnya ini sangat berkembang pesat sekali, terutama ketika terjadi fitnah tahkim pada saat perang Siffin antara sahabat Ali dan Muawiyah. Yang perang ini mengakibatkan umat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan, seperti golongan Khawarij, ya, mulai muncul Khawarij, muncul kelompok Syiah, muncul kemudian Murji'ah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Nah, pada era ini banyak sekali muncul dakhil atau penyimpangan-penyimpangan penafsiran Al-Quran. Masing-masing dari kelompok ini, kelompok Khawarij, Syiah, Murji'ah ini memiliki penafsiran tersendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang mana penafsiran ini disesuaikan dengan pahamnya, disesuaikan dengan alirannya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dipolitisasi. Makna-maknanya ini juga disesuaikan dengan kebutuhan kelompoknya. Makna-maknanya banyak dipakai untuk menguatkan paham aliran yang diusungnya. Ini nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya, bab dakhil dalam sekte Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, dakhil ini juga berkembang seiring dengan perkembangan banyaknya kelompok-kelompok yang muncul. Seperti ada aliran Batiniyah, aliran Qadianiyah, ada aliran Bahaiyah,
Babiyah dan lain sebagainya, yang tentu saja aliran-aliran ini juga menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan pemahaman untuk menguatkan aliran atau menguatkan ideologi yang mereka usung. Makanya semakin kesini tahlil semakin berkembang, semakin banyak sekali macam dan jenisnya. Demikianlah secara singkat dari perkembangan tahlil dalam penafsiran Al-Quran, baik itu ketika zaman Nabi, kemudian zaman setelah Nabi wafat, pada ketiga era, dan zaman setelah Ali bin Abi Thalib.